Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan kita bertemu lagi di hari ini Senin tanggal 11 Januari 2021. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk hari ini materi pembelajaran kita yaitu tema 5, pengalamanku. Kita sudah masuk di subtema 2 dengan judul pengalaman bersama teman. Hari ini kita mulai di pembelajaran 1. Jadi selama 1 minggu ini kita akan belajar tentang pengalaman bersama teman. Jadi subtema 1 kemarin kita belajar tentang pengalaman masa kecil. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 2. Oke. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh, menirukan gerak tumbuhan dengan tepat. 2. Dengan menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. 3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memeragakan gerak anggota tubuh, menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian dengan percaya diri. Yang keempat, setelah menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Yang kelima, melalui teks, siswa dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. Yang keenam, setelah berdiskusi dan membaca teks, siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman dengan tepat. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, anak-anak Ibu perhatikan gambar berikut. Kemudian kita baca sama-sama, ikuti Ibu ya. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, anak-anak Ibu di rumah, pastinya anak-anak Bu Guru juga punya banyak teman ya. Nah, jadi teman di sekolah, walaupun kita tidak tatap muka ya, tapi kita sudah pernah ketemu tuh dengan teman-temannya satu kelas. Jadi ada juga teman di sekolah, ada juga teman di rumah, kemudian ada juga yang di sekolah juga berteman, di rumah juga rumahnya berdekatan. Jadi bisa saling main bersama-sama. Jadi sesama teman itu kita harus saling menyayangi. Nah, berbagi pengalaman, bisa berbagi makanan dan minuman, berbagi mainan. Jadi teman itu adalah penyemangat kita ya. Jadi kita bersyukur memiliki punya banyak teman.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk pembelajaran 1. Ayo membaca. Nah, sekarang kita baca lagi ya. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Nah, nanti anak-anak Bu Guru akan Ibu share video tentang menari menirukan gerak tumbuhan ya. Jadi, anak-anak Ibu belajar menari mengikuti gerak tumbuhan. Oke, sekarang selanjutnya ayo mengamati. Nah, ini adalah tumbuhan. Coba perhatikan tumbuhan apa saja yang ada di gambar. Satunya adalah bunga ya. Bunganya sedang dihinggapi binatang. Kemudian satunya lagi tumbuhan atau pohon yang sedang ditiup angin. Jadi kalau anak-anak Bu Guru menirukan gerakan pohon yang sedang ditiup angin, jadi daunnya melambai-lambai ya, tangannya melambai-lambai. Coba sekarang kita baca teksnya. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan. Dengan cara meniru gerak pada tumbuhan, ya, Ibu ulang ya. Dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak. Jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Ya, seperti pada gambar ya. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Sebutkan. Jadi, gerakan tumbuhan lain juga banyak ya anak-anak Bu Guru bisa perhatikan gerakan pohon yang ditiup angin, tumbuhan yang lain selain pohon kelapa dan bunga. Bisa pohon pisang ya, yang ditiup angin, daunnya akan mengeluarkan suara dengan gerakan. Jadi ini adalah kegiatan seni yang bisa dilakukan, yaitu kita menari mengikuti menirukan gerakan tumbuhan. Ya. Sekarang kita lanjut dulu. Ayo mencoba. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Ya, jadi ada tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, menguncup. Jadi ada 6 gerakan. Coba anak-anak Bu Guru ikuti 6 gerakan ini. Tumbuhan rendah seperti apa posisi tubuhnya? Ya, seperti itu ya, hampir seperti duduk di kursi. Kemudian ada tumbuhan tinggi, tangannya ke atas. Kemudian yang bertangkai lebar, tangannya direntangkan. Kemudian yang tangkainya berayun, posisi bahu sampai siku sejajar, tangannya diturunkan ke bawah. Kemudian menjulang ditiup angin.
Ya, jadi bergerak ke kanan dan ke kiri ya anak-anak ibu. Nah, tangannya di atas semua menjulang tinggi dan ditiup angin ke kanan dan ke kiri seperti itu ya. Kemudian yang menguncup. Kalau menguncup dia tangan ke bawah seperti itu. Nah, ini juga adalah kegiatan yang merupakan kegiatan seni dan olahraga ya anak-anak ibu. Jadi coba tirukan dan lakukan sambil diiringi hitungan. Oke, sekarang ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Ya, masih banyak ya. Oke. Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ayo mengamati. Perhatikan gambar. Apakah yang sedang mereka lakukan? Kita baca teksnya supaya kita tahu. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memeragakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Nah, dari teks di atas tadi, kita belajar bagaimana kita mengamati cerita tadi. Jadi jika ada pertanyaan seperti ini, anak-anak guru pasti bisa menjawabnya jika tadi anak-anak ibu menjawab atau menyimak bacaan di atas dengan baik. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Mereka tadi belajar menari gerakan tumbuhan. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Nah, jadi Udin tadi tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin tadi mengatakan apa? Minta apa? Minta maaf. Mengapa Udin berkata demikian? Karena dia sudah melakukan kesalahan, yaitu menyenggol bahu Udin dengan tidak sengaja ya. Tanya Udin tadi meminta maaf. Bagaimana sikap Edo? Tentunya Edo memaafkan Udin ya, karena Udin juga tidak sengaja, dan adalah sikap yang baik jika kita memaafkan teman yang bersalah. Menurutmu, bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Ayo, menurut anak-anak Bu Guru, kira-kira apakah sikap Udin dan Edo baik atau tidak? Betul sekali. Jadi sikap mereka adalah sikap yang baik, sikap yang patut untuk kita teladani, patut untuk kita tiru, kita contoh. Jadi jika kita bersalah, kita harus meminta maaf. Dan jika teman meminta maaf, kita harus memaafkan. Oke, kita lanjut lagi. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Kemudian ada tempat untuk menulis percakapan ini ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Iya, jadi di sini ada gambar, kemudian ada kotak kosong untuk percakapan.
kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi saat Siti dan Lani ini ya, Siti dan Dayu ya, mereka sedang menari, tiba-tiba kakinya diinjak oleh si Dayu ya. Nah, Siti kira-kira ini yang dikasih kata-kata dan yang diberi tanda panah ya. Nah, tentunya Dayu meminta maaf. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Udin dan Siti. Saat berjalan, tidak sengaja Udin menyenggol Siti yang sedang membawa buku di tangannya. Lalu bukunya terjatuh. Nah, kira-kira apa yang dikatakan Udin? Coba anak-anak Bu Guru membuat kalimat yang dikatakan oleh Udin, buat sendiri ya. Oke, kemudian gambar yang ketiga, Udin dan Edo. Edo tidak sengaja menyenggol bahu Udin yang sedang memegang minuman, lalu minumannya Udin terjatuh. Kira-kira apa yang dikatakan Edo? Nah, anak-anak Bu Guru pasti bisa. Silahkan dicoba. Sekarang kita lanjut. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Ya, jadi apa kata atau kalimat yang anak-anak ibu sampaikan jika anak-anak Bu Guru tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu? Yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Dan yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Kemudian selanjutnya ayo berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Oke, kita lanjut ya. Iya, jadi ini peristiwa yang dialami oleh Siti. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, tadi Ibu ulang lagi, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Tadi kan langsung pamit pulang. Seharusnya Dayu mengucapkan apa? Karena dia tidak sengaja menumpahkan sirup. Seharusnya dia meminta maaf. Betul sekali anak Bu Guru. Jadi seharusnya dia minta maaf. Maaf Siti, aku tidak sengaja menumpahkan sirupnya. Nah, jika teman meminta maaf, pasti Siti tidak akan sedih. Pasti Siti akan mengatakan, iya Dayu, tidak apa-apa. Dia akan berkata begitu. Tapi ini Siti sedih sekali karena boneka kesayangannya nih ditumpahin sirup dan jadi berwarna merah. Nah, ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya.
Kemudian apa yang seharusnya Dayu lakukan? Harusnya tadi meminta maaf ya. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, gimana perasaanmu? Ya, kalau anak-anak Bu Guru juga pasti akan merasakan sedih jika boneka atau mainan kesayangannya rusak atau kotor ya. Apa yang akan kamu lakukan? Iya, kalau kalian lakukannya jika menjadi Dayu, sebaiknya meminta maaf, dan sebagai Siti kalian pasti harus memaafkan. Oke. Selanjutnya ayo mengamati. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harusnya ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Iya, jadi bermain bersama teman tadi tentunya ada aturan ya, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Kita boleh meminjam atau temannya boleh meminjamkan mainan, tapi tidak boleh dirusak. Tidak boleh direbut paksa. Kita harus mengatakan dengan sopan, misalnya ingin meminjam. Misalnya begini, Hilman, kata si Angga, bolehkah aku meminjam mobil-mobilanmu? Lalu Hilman katakan, boleh, silahkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus saling menghargai temannya. Tidak boleh merebut, merusak mainan temannya. Oke, kita lanjut lagi. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, di sini ada gambar. Lihat lagi. Anak-anak Bu Guru punya tugas memberi tanda centang pada kegiatan yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Mengerjakan PR sendiri. Kemudian yang berkaitan dengan bermain bersama teman ya. Jadi bukan kegiatan sendiri. Jadi yang diberi centang nanti adalah yang kegiatan bermain bersama teman. Kalau gambar yang kedua, bertamu ke rumah teman. Ya, jadi nanti diberi tanda centang mana yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nanti diberi tanda centangnya di lingkaran yang merah. Kemudian gambar yang ketiga, membuatkan ayah minum. Ya. Itu kira-kira mana yang diberi centang. Kemudian gambar yang keempat, nanti diberi lingkaran diberi centang di lingkaran merah. Meminjam buku teman. Ya. Kemudian gambar yang berikutnya, nanti di lingkaran merahnya diberi tanda centang apabila anak-anak Bu Guru menganggap bahwa ini adalah kegiatan bermain bersama teman. Bermain bersama di rumah teman. Silahkan, yang mana yang diberi tanda centang? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini
Sampai di sini dulu. Silahkan anak-anak Ibu ulangi lagi videonya. Disimak dengan baik dan ikuti membaca teks-teks yang ada pada video ini. Dan semoga anak-anak Bu Guru tetap semangat untuk belajar. Ada kegiatan bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tua hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman di rumah. Ya, nanti silahkan diskusikan hal apa saja selain tadi boleh dan tidak boleh meminjam mainan. Juga kita harus bersikap sopan, tentunya silahkan diskusikan dengan orang tuanya ya. Tanyakan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, kembali lagi kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga selalu sehat serta semangat selalu. Amin. Sekian dan terima kasih.